Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Wijayanti, SSIT MBiomed selaku penguji utama. Yang saya hormati Ibu Dorotin Munafiah, SSIT Magister Kebidanan selaku pembimbing utama dan penguji kedua, serta Ibu Eni Kusyanti, Sarjana Keperawatan MS Med selaku pembimbing kedua sekaligus penguji ketiga pada sidang kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dengan nomor induk mahasiswa 2004129. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya merasa senang karena sudah sampai tahap ini. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Terapi Dzikir Terhadap Kecemasan pada Ibu Bersalin Era Pandemi COVID-19 Ruang Ponek di RSUD Kota Salatiga. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 4,2% dari total kasus berdasarkan data hingga tanggal 31 Agustus 2020. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 jalan dengan peningkatan angka kematian ibu atau AKI di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Meningkatnya kasus kematian ibu pada tahun 2020 lantaran selama pandemi, masyarakat termasuk ibu hamil takut mengunjungi fasilitas kesehatan. Rasa takut yang dialami ibu menimbulkan kecemasan yang berlebih selama proses kehamilan dan persalinan. Kecemasan dan kekhawatiran pada ibu bersalin apabila tidak ditangani secara serius akan berdampak serta berpengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun janin. Kecemasan pada saat proses persalinan dapat memperpanjang waktu persalinan atau akan menyebabkan partus menjadi lama. Salah satu peran bidan dalam persalinan adalah dengan metode non-farmakologis yang dapat digunakan oleh bidan dalam mengurangi tingkat kecemasan ibu pada saat menghadapi proses persalinan, salah satunya yaitu metode terapi dzikir pada ibu bersalin. Hasil wawancara kepada bidan, dari 10 ibu bersalin sebanyak 7 ibu yang mengatakan takut dan khawatir saat menghadapi persalinan. Upaya yang sudah dilakukan di Salatiga selama ini dalam menangani kecemasan adalah pemberian edukasi oleh bidan pada ibu bersalin dan keluarganya. Upaya edukasi tersebut ternyata masih belum dapat mengatasi kecemasan. Selain edukasi, upaya yang dilakukan oleh bidan yakni mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam sehingga ibu merasa lebih rileks. Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan kajian yang lebih dalam mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh terapi dzikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 Ruang Ponek di RSUD Kota Salatiga. Perumusan masalah, adakah pengaruh terapi dzikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 Ruang Ponek di RSUD Kota Salatiga? Adapun tujuan umumnya, untuk mengetahui pengaruh terapi dzikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 Ruang Ponek di RSUD Salatiga. Tujuan khusus, mendeskripsikan tingkat kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 sebelum terapi dzikir. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 sesudah terapi dzikir. Yang ketiga, menganalisis pengaruh terapi dzikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 Ruang Ponek di RSUD Kota Salatiga. Adapun manfaatnya bagi institusi pendidikan, tempat penelitian, yaitu RSUD Salatiga, bagi tenaga kesehatan bidan, bagi peneliti. Original penelitian Nurlita Nur Samsi tahun 2016, pengaruh terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan pada pasien pre dan post operasi. Yang kedua, Ustadzah Mardiah Nuristifari Masri Khairani tahun 2017, pelatihan dzikir untuk menurunkan dan kecemasan ibu hamil pertama. Bab 2, tinjauan pustaka.
Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal. Persalinan adalah pelepasan dan pengeluaran produk konsepsi, janin, air ketuban, plasenta, dan selaput ketuban dari uterus melalui vagina ke dunia luar. Kecemasan merupakan perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi, disertai perasaan tidak aman dan kebutuhan akan kepastian yang nantinya akan menimbulkan perubahan fisiologis dan psikologis. Terapi dzikir adalah metode terapi dengan menggunakan dzikir sebagai media untuk menstabilkan kesehatan jiwa. Kerangka teori persalinan dipengaruhi oleh 5P, power, basic, passenger, psikologi, penolong. Psikologis dengan adanya cemas timbul gejala respon fisiologis, respon psikologis, respon kognitif, respon afektif. Adapun dampaknya nyeri yang berlebihan mempengaruhi pembukaan lebih lama. Untuk kecemasan ada terapi farmakologi dan non farmakologis. Non farmakologis dengan terapi dzikir mengendalikan sekresi GABA di hipotalamus, mengurangi sekresi kortisol dan menurunkan kecemasan. Kerangka konsep terapi dzikir kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini yaitu dzikir, terapi dzikir. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19. Hipotesa HA, ada pengaruh terapi dzikir terhadap kecemasan ibu bersalin era pandemi COVID-19. HO, tidak ada pengaruh terapi dzikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 di RSUD Kota. Bab 3, metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Desain penelitian yaitu kuasi eksperimental. Rancangan yang dipergunakan yaitu one group, pretest, post-test. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yaitu pada bulan Agustus 2020. Lokasi penelitian di ruang Connect RSUD Kota Salatiga. Definisi operasional. Variabel terapi dzikir. Definisi operasional suatu bentuk ibadah dengan cara terapi dzikir 1 kali selama 12 menit dengan membaca subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alat ukur SOP. Kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19. Definisi operasionalnya, kecemasan dari proses persalinan yang diukur dengan kuesioner kecemasan SAS. Alat ukurnya kuesioner kecemasan SAS, hasil ukur nilai dari kecemasan, skala rasio. Populasi penelitian ini yaitu semua ibu bersalin di RSUD Salatiga bulan Agustus tanggal 12 sampai 22 tahun 2020, sejumlah 43 ibu melahirkan. Populasi penelitian ini yaitu semua ibu bersalin di RSUD Salatiga tanggal 12 sampai 22 Agustus tahun 2021, jumlah 43 ibu bersalin. Sampel dan teknik sampel diambil dari populasi tersebut dan besarnya ditentukan berdasarkan rumus Federer. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan 18 responden. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Instrumen SOP terapi dzikir dan kuesioner kecemasan. Jenis data primer dikumpulkan secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner kecemasan pada pre dan post test. Data sekunder diperoleh dari catatan bidan. Data ini meliputi data jumlah persalinan di RSUD Salatiga pada saat studi pendahuluan. Cara pengumpulan data, tahap pelaksanaan, melakukan koordinasi dengan enumerator untuk persamaan persepsi mengenai tujuan, cara melakukan serta pengumpulan data penelitian. Enumerator dalam penelitian ini adalah bidan Connect RSUD Salatiga. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang digunakan untuk meneliti seperti SOP dan kuesioner kecemasan.
Peneliti mengambil data pasien ibu bersalin yang sudah masuk pada fase aktif sesuai dengan kriteria. Peneliti memberikan informasi tentang tujuan penelitian dan keikutsertaan dalam penelitian ini kepada sampel. Peneliti membagikan lembar persetujuan informed consent kepada responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini untuk ditandatangani. Peneliti melakukan pretest untuk menilai kecemasan persalinan dengan menggunakan alat ukur lembar observasi SAS sebelum dilakukan terapi zikir. Peneliti melakukan terapi zikir responden dengan cara berzikir bersama responden 1 kali selama 12 menit membaca subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Peneliti melakukan pretest untuk menilai kecemasan persalinan dengan menggunakan alat ukur lembar observasi SAS sesudah dilakukan terapi zikir. Cara pengolahan data: editing, scoring, tabulating, entry data, processing. Analisis data. Analisis univariat dalam penelitian ini dengan menggunakan tendensi sentral. Dalam analisis ini dicari nilai min, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari hasil penelitian. Analisis bivariat ditentukan setelah dilakukan uji normalitas dengan Sapir-Whorf karena sampel berjumlah kurang dari 50, yaitu 18 responden. Apabila data berdistribusi normal, P lebih dari 0,05 dilakukan dengan variety test. Apabila data berdistribusi tidak normal, P kurang dari 0,05 dilakukan dengan Wilcoxon. Pengambilan keputusan. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika hasil p-value lebih dari 0,5, maka HO diterima, berarti ada pengaruh terapi zikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 ruang konek di RSUD Kota Salatiga. Sedangkan jika p-value kurang dari 0,05, maka HO ditolak, berarti tidak ada pengaruh terapi zikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 ruang konek di RSUD Kota Salatiga. Etika penelitian, lembaran informed consent, anonymity tanpa nama, beneficence dan normalization, confidentiality, menghormati harkat dan martabat manusia, keadilan dan keterbukaan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Tingkat kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 sebelum terapi zikir. Kecemasan sebelum terapi zikir N18 min 46 maksimum 76 min 62,05 standar deviasi 646. Bahwa dari 18 responden, tingkat kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 sebelum terapi zikir memiliki rata-rata nilai cemas 62,05. B. Tingkat kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 sesudah terapi zikir. Kecemasan sudah terapi zikir N18 min 44 maksimum 68 min 57,3 standar deviasi 5,49. Bahwa dari 18 responden, tingkat kecemasan pada ibu bersalin pandemi COVID-19 memiliki rata-rata cemas 57,3. Pengaruh terapi zikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 ruang konek di RSUD Kota Salatiga. Kecemasan sebelum zikir N18 min 62,05 standar deviasi 6,46. Sesudah terapi zikir N18 min 57,33 standar deviasi 5,49. P-value 0,001. Berdasarkan tabel 4.3 dari 18 responden, kecemasan sebelum terapi zikir dengan rata-rata nilai 62,05. Sedangkan terapi zikir memiliki rata-rata 57,33 berdasarkan hasil analisis variety test dengan A0,05 diperoleh nilai p-value 0,001 di mana 0,001 kurang dari 0,05
Hal ini berarti ada pengaruh terapi zikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 Ruang Bonek di RSUD Kota Salatiga. Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum terapi zikir, ibu mengalami kecemasan sedang. Kecemasan sedang yang dialami oleh ibu bersalin terjadi karena persalinan merupakan hal yang dinanti-nanti tetapi menimbulkan nyeri dan bertaruh nyawa sehingga ibu merasa cemas dengan hal tersebut. Hal lain adalah ibu harus bersalin di RSUD Salatiga yang merupakan rumah sakit rujukan. Kecemasan juga terjadi karena pada saat pandemi ini masyarakat beranggapan bahwa di RSUD banyak kasus COVID-19 sehingga mereka takut tertular. Kecemasan pada ibu akan berdampak pada proses persalinan yang dialami. Kecemasan ibu bersalin berkurang setelah dilakukan terapi zikir dari kecemasan sedang menjadi kecemasan ringan. Hal ini dikarenakan ibu telah merasa lebih rileks dan tenang. Di mana terapi zikir ibu merasa semakin dekat dengan Allah sehingga akan menurunkan kecemasan berpikir positif dan berserah diri sehingga akan menurunkan kecemasan yang dirasakan. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan terapi zikir dapat menurunkan kecemasan pada ibu bersalin. Terapi zikir pada penelitian ini dilakukan 1 kali selama 12 menit dengan membaca subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini tidak harus berurutan. Hal ini sesuai dengan mekanisme terapi zikir adalah mengendalikan sekresi GABA di hipotalamus sehingga terjadi pengurangan sekresi kortisol dan dapat menurunkan kecemasan. Penutup, simpulan, tingkat kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 sebelum terapi zikir memiliki rata-rata nilai cemas 62,05. Tingkat kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 sesudah terapi zikir memiliki rata-rata nilai cemas 57,3. Ada pengaruh terapi zikir terhadap kecemasan pada ibu bersalin era pandemi COVID-19 Ruang Bonek di RSUD Kota Salatiga 0,001 atau kurang dari 0,05. Saran bagi bidan dapat memberikan masukan untuk memberikan terapi zikir setidaknya selama 1 kali selama 12 menit dengan membaca subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar untuk menurunkan kecemasan. Bagi tempat peneliti memberikan masukan tempat penelitian untuk dapat menerapkan SOP zikir sebagai salah satu terapi non farmakologi untuk mengatasi kecemasan. Bagi peneliti, diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti kualitatif, dapat dilakukan pemantauan pada responden yang lebih mendalam, serta dapat dilakukan penelitian lain dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti faktor lain yang mempengaruhi kecemasan. Demikian presentasi yang kami sajikan. Apabila kami dalam menyajikan ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.